Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita mulai pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi kali ini kita akan belajar mengenal nama Allah dan kitabnya. Untuk mengenal Allah bisa melalui Asmaul Husna, artinya nama-nama yang baik. Asmaul Husna hanyalah milik Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang menyatakan bahwa Allah memiliki 99 nama yang baik. Kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna, di antaranya Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang pertama, Al-Mumit, artinya Allah yang maha mematikan. Maksudnya, Allah dengan kekuasaannya mampu menghidupkan dan mematikan setiap makhluk. Yang kedua, Al-Hayyu, artinya Allah yang maha hidup. Maksudnya, Allah akan hidup kekal ketika seluruh makhluknya binasa atau hancur. Allah hidup dan tidak ada akhirnya. Yang ketiga, Al-Qayyum, artinya Allah yang maha berdiri sendiri. Maksudnya, Allah tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Sebaliknya, seluruh makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkuasa mengurus makhluknya dan tidak butuh kepada yang lain. Allah mengajarkan kita agar hidup mandiri, artinya berusaha melakukan semua kewajiban sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Yang keempat, Al-Ahad, artinya Allah yang Maha Esa. Maksudnya, Allah Maha Esa berarti tidak ada sesuatu pun yang menyamainya, dan Allah tidak ada sekutu baginya, tidak memiliki teman. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4. Allah telah mengatur alam semesta dan makhluk ciptaannya sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Beriman berarti percaya dan yakin. Kitab Allah berarti kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada para nabi atau rasulnya melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Bagaimana cara beriman kepada Allah? Yaitu dengan mengetahui nama-namanya dan mengetahui diturunkan kepada siapa kitab-kitab tersebut. Yang pertama adalah Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat dikenal juga dengan istilah Ten Commandment atau 10 perintah Tuhan. Yang kedua, Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur melengkapi kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa. Isi kitab Zabur adalah puji-pujian, doa-doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Yang ketiga yaitu Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa merupakan nabi terakhir dari Bani Israel. Nabi Isa diutus Allah untuk meluruskan ajaran Nabi Musa yang telah diselewengkan oleh kaum Yahudi. Yang keempat, Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan, sedangkan menurut istilah berarti firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali pada malam 17 Ramadan ketika usia beliau 40 tahun di Gua Hiro yang terletak di Jabal Nur.
Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Peristiwa turunnya wahyu pertama itu disebut dengan Nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat. Demikian pertemuan kita kali ini. Tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.